Kita akan bergabung kembali dengan Cynthia di segmen berikutnya untuk cerita-cerita menarik lainnya dari Jawa Timur. Ya, pemirsa, ada ungkapan bahwa untuk mengetahui sisi pribadi dari seseorang, maka orang-orang terdekatnya yang paling cocok untuk ditemui. Dan berikut ini cuplikan komentar dari sebagian orang-orang yang dekat dengan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nilai-nilai kepemimpinan sudah menjadi tradisi di keluarga Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY selain juga mendapatkan nilai-nilai warisan nilai-nilai dari kedua orang tuanya, juga tentu saja sangat berpengaruh adalah dari orang tua saya secara pribadi, yaitu Bapak Sarwo Edi Wibowo. Hampir bersamaan kedua prinsip yang dipegang oleh Bapak mertua maupun ayah saya, ya seperti contohnya adalah bagaimana memegang teguh prinsip bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan tanpa meninggalkan etika dan moralitas yang ada. Saya sendiri juga selalu dilibatkan oleh suami sebagai teman diskusi, sebagai teman untuk mendapatkan masukan-masukan seperti itu ya. Keluarga dan teman-teman masa kecil SBY di Pacitan, Jawa Timur juga sudah melihat bakat kepemimpinannya di luar dari kegiatan keolahragaan dan seni yang ditekuninya. Kalau dengan teman-temannya itu kan sering kita bicara-bicara itu, beliau sudah kelihatan jiwa pemimpinnya. Contohnya kalau upacara-upacara di sekolah, dialah yang menjadi komandan upacara. Memang dia itu hobinya main band, ya, terus olahraga voli. Selama ini hubungan beliau baik dulu sejak jadi teman sampai beliau menjabat presiden ini, saya kira tidak membeda-bedakan, tetap menganggap rekan-rekan itu adalah sahabatnya. Dan saya pun sebagai sahabat juga menghormati. Waktu dia kabri, kalau dia libur ke sini sempat main band. Di Menpolkam juga ngebas di sini. Main bersama saya, terus saya ngibord, Pak SBY ngebas, Pak Topo drum 3 orang. Main band di Hotel Permata tuh. Tim Liputan Metro TV. Ya, SBY dikenal sebagai pribadi yang rajin dan pintar saat masa sekolah. Coba simak apa yang dikatakan oleh guru dan teman satu sekolahnya mengenai kebiasaan SBY saat kecil dulu. SBY menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Gajah Mada pada tahun 1962. Selepas Sekolah Rakyat, ia pun melanjutkan sekolahnya ke SMP 1 Pacitan hingga lulus pada tahun 1965. Didukung dengan kemampuan akademis yang sangat menonjol, tidak sulit bagi SBY untuk melanjutkan sekolahnya di SMA 1 Pacitan yang pada saat itu merupakan sekolah terfavorit di wilayah tersebut. Satu hal yang masih membekas di benak kawan-kawan seangkatannya saat sekolah dulu adalah sikap rendah hati SBY. Beliau mempunyai sifat kepemimpinan, tetapi kehidupan sehari-harinya saya lihat sederhana. Jadi beliau kalau dari rumah ke sekolah itu yang saya ketahui selalu berjalan kaki, ya jaraknya kurang lebih 1 kilometer lah. SBY muda juga cukup menonjol di bidang olahraga dan musik. Bahkan para mantan gurunya saat itu mengakui jiwa kepemimpinan SBY yang sudah tampak sejak masih muda. Kepemimpinan SBY sudah mulai kelihatan pada waktu itu. Kemudian juga mengenai kesopanannya sebagai siswa, kami kira sudah cukup bagus. Waktu itu ya tidak ada istilahnya nakal, itu tidak ada. Meskipun SBY itu sebagai anak tunggal, tidak ada yang sifat manja, itu tidak ada. Kedisiplinan SBY yang tampak sejak masih remaja tersebut membuat banyak pihak mengagumi SBY muda.